Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Inaka Dwi Citra, Muhammad Faiz Al-Yusran, Salsabila Cleopatra, dan Wirda Zuna Nabila akan menjelaskan mengenai kebertahanan tradisi Sunda Wiwitan pada masyarakat Baduy. Oke, yang pertama itu ada daftar isinya, di mana ada abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode gambaran umum, hasil dan pembahasan, yang kemudian terakhir penutup. Nah, selanjutnya pendahuluan. Ada dua elemen penting dan mendasar dalam setiap bingkai tradisi lokal, yaitu lokalitas dan spiritualitas. Keduanya saling mempengaruhi, yang mana hal ini memunculkan ekspresi kerohanian dan praktik-praktik ritual sesuai doktrin kepercayaan lokal yang dianut oleh suatu suku di daerah tertentu. Nah, dalam konstruksi seperti itu, maka ranah kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari wilayah tradisi, kebiasaan, adat, istiadat, seni, dan budaya tidak dapat dilepaskan dari ranah kepercayaan. Nah, tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan yang terpolakan pada masyarakat itu dapat menyebabkan timbulnya budaya bangsa, yang salah satunya adalah masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Mereka memiliki karakteristik tersendiri yang masih bertahan hingga saat ini. Hal ini dapat kita lihat secara nyata dengan membedakan kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat Baduy sangat menghormati leluhur dan nenek moyang, sehingga mereka masih melaksanakan tradisi Sunda Wiwitan. Nah, masyarakat Baduy percaya bahwa dengan selalu berpegang teguh pada tradisi yang sudah dijalankan turun-temurun bisa menjadi pegangan hidup dengan baik pada lingkungan sosial. Lalu kajian pustaka, yaitu teori fungsionalisme struktural, yang mana teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk equilibrium. Nah, pendekatan fungsionalisme struktural ini timbul lewat cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis, yang menjelaskan bahwa adanya saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu organ tubuh dengan organ tubuh yang lain, dan ini dianggap sama dengan kondisi masyarakat. Nah, Parson menilai bahwa sebenarnya masyarakat membentuk sebuah sistem, dan demi sebuah keberlanjutan sistem itu sendiri, sistem tersebut haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan seperti sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya, dan juga harus mampu harmonis dengan sistem yang lain. Nah, Talcott Parsons juga mengembangkan konsep-konsep imperatif fungsional yang bertujuan agar sistem bisa bertahan. Imperatif-imperatif tersebut biasa dikenal dengan sebagai AGIL, yang merupakan singkatan dari adaptation, goal attainment, interrogation, dan latency. Oke, kemudian ada metode, di mana kelompok 4 melakukan
penelitian di suku Baduy Luar yang berlokasi di Kampung Marengo, Desa Pronekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Kemudian waktu penelitian itu dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2021. Dan penelitian langsung itu dilakukan pada tanggal 5-7 November 2021. Kemudian ada pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jarak, interaktif, ataupun suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Dan menggunakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif itu adalah kata-kata ataupun tindakan ataupun jurnal, dokumen, ataupun data-data yang mendukung si data primer tersebut. Nah, kelompok itu melakukan wawancara kepada subjek penelitian, yaitu di mana ada penduduk dari suku Baduy dalam maupun luar untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan mengenai kebertahanan tradisi Sunda Wiwitan di suku Baduy. Dan pengumpulan data primer itu diharapkan dapat mendukung data sekunder yang sudah dikumpulkan oleh kelompok sebelum penelitian itu berlangsung. Nah, sedangkan data sekunder itu ada data penelitian yang diambil dari pihak kedua seperti internet, jurnal, ataupun skripsi, tesis, dan sebagainya, dan sehingga bisa mendukung data primer tersebut. Oke, gambaran umum lokasi penelitian, di mana suku Baduy itu adalah kelompok etnis yang hidup berdampingan dengan alam dan terletak di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekas, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, tradisi Sunda Wiwitan ini dibuktikan dengan adanya temuan arkeologi di berbagai daerah, seperti situs Cipari, Kabupaten Kuningan. Nah, kemudian ada situs Arca Domas di Desa Kanekas, Kabupaten Lebak, serta Gunung Padang di Kabupaten Cianjur. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa orang Sunda awal itu telah memiliki tradisi Sunda Wiwitan. Suku Baduy juga percaya bahwa mereka itu tidak boleh bergaul dari demonstrasi dengan dunia luar, karena dunia luar ataupun dunia yang sudah modern itu bisa membodohi kehidupan asli dari suku Baduy tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Baduy itu memiliki aturan terkait mendidik anak mereka itu dilarang mengenyam pendidikan formal. Nah, hal tersebut itu berfilosofi bahwa dengan mengenyam pendidikan itu dianggap sebagai pembodohan, sehingga mereka itu bisa meninggalkan tradisi Sunda Wiwitan yang menjadi turun-temurun dari leluhur mereka. Saya Indaka Dwi Citra Maisara akan melanjutkan presentasi mengenai sosialisasi dari keluarga juga lembaga adat. Dalam hal ini, kebertahanan tradisi Sunda Wiwitan tentu tidak terlepas dari peran sosialisasi keluarga dan juga lembaga adat, di mana keluarga memberikan ajaran dan juga arahan kepada anak-anaknya mengenai bercocok tanam dan juga menjahit. Selain itu, mereka juga diajarkan tata cara untuk berdagang. Di sisi lain, dari lembaga adat juga mengajarkan mengenai norma dan juga aturan yang harus diterapkan oleh setiap masyarakat di suku Baduy. Oleh karena itu, sosialisasi tradisi Sunda Wiwitan diturunkan secara turun-temurun melalui keluarga dengan secara lisan ataupun perbuatan, dan juga oleh tokoh adat dengan mengajarkan nilai dan norma yang harus mereka patuhi, sehingga mereka bisa menerima segala norma dan juga nilai yang harus mereka jalani dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, kebertahanan tradisi Sunda Wiwitan di masyarakat Baduy tetap bisa bertahan hingga saat ini. Nah, lalu ada ritual ibadah. Masyarakat suku Baduy menerapkan tradisi Sunda Wiwitan dengan beribadah yang digolongkan menjadi dua bagian, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum terdiri dari pikuku 10, berbuat kebaikan, dan gotong royong. Umat Sunda Wiwitan berpedoman pada aturan adat mutlak atau biasa disebut pikuku. Pikuku adalah aturan bagaimana umat melaksanakan aktivitas religi sesuai amanat nenek moyang. Jika ada yang melanggar pikuku disebut buyut. Pikuku 10 adalah aturan dalam kehidupan sosial masyarakat Baduy yang termasuk ke dalam ibadah umum pada masyarakat Baduy. Terdapat 10 aturan dalam Pikuku 10 seperti
tidak membunuh, tidak mencuri, tidak ingkar dan tidak bohong, tidak minum minuman yang memabukkan, tidak poligami, tidak makan pada tengah malam, tidak memakai wewangian, tidak melelapkan diri dalam tidur, tidak menyenangkan hati dengan tarian, musik atau nyanyian, serta tidak memakai emas atau permata. Selain itu, masyarakat Baduy sering melakukan gotong royong, contohnya dalam membangun rumah. Masyarakat di sana tidak bisa sembarangan membangun rumah di tanah yang kosong, tetapi harus meminta izin dari puun atau dan kokolot sehingga tidak mengganggu sistem pertanian di wilayah setempat. Pekerjaan membangun rumah bukan hal yang mudah sehingga dibutuhkan kerjasama dari warga setempat karena bahan-bahan yang dibutuhkan bukan membeli dari luar, tapi memanfaatkan alam yang ada. Nah, warga yang ingin membangun rumah tidak perlu membayar orang lain, tetapi saat warga yang dimintakan tolong untuk membutuhkan sesuatu, maka ia wajib untuk membantu warga tersebut, sehingga tidak ada upah berupa uang yang dikeluarkan. Nah, berbuat kebaikan dalam ibadah umum seperti membuang sampah pada tempatnya, memberi makan yang pada orang yang membutuhkan, lalu memberi makan hewan dan menyirami tumbuhan, serta berkata sopan dan menghindari perkataan kasar. Oke, selanjutnya itu ada kawalu ataupun puasa kawalu yang berasal dari kata walu yang berarti balik. Jadi kawalu itu adalah upacara penyucian diri oleh masyarakat Baduy, di mana tradisi ini dilakukan dengan membakar dupa sebagai bentuk pemujaan terhadap leluhur. Selain itu juga sebagai bentuk rasa syukur terhadap keberhasilan mereka dalam memanen padi yang telah didapatkan oleh masyarakat Baduy. Nah, sehingga mereka itu menjalankan puasa selama 3 bulan dalam 1 tahun sesuai dengan penanggalan suku Baduy. Nah, namun dalam 1 bulan itu mereka melakukan puasa hanya 1 hari. Jadi selama 3 bulan itu hanya 3 hari puasa. Nah, upacara kawalu itu akan dipimpin oleh puun yang akan menentukan hari dalam melaksanakan kawalu dan juga dibantu oleh kokolot. Nah, sebelum upacara kawalu ini, masyarakat itu akan melakukan kegiatan bersih-bersih selama 3 hari. Dan biasanya juga diiringi oleh razia barang-barang modern yang dipimpin oleh kokolot. Nah, dimana sebelum upacara selesai itu dilaksanakan, pun itu menginstruksikan kepada seluruh warga untuk berpuasa dan pada hari pelaksanaan puasa itu mereka dilarang memakan ataupun mengolah padi hasil panen mereka saat itu. Sehingga mereka itu hanya diperbolehkan menggiling padi dari panen tahun-tahun sebelumnya dengan cara tradisional yang disebut dengan nutu. Nah, dalam menjalankan puasa kawalu ini, masyarakat Baduy itu tidak diperbolehkan untuk makan pada tengah malam dan akan berbuka puasa itu pada pukul 5 sore. Nah, sama halnya dengan umat muslim, masyarakat Baduy itu seperti disunahkan untuk makan kurma. Nah, tapi mereka itu memakan daun sirih dan gambir sebelum diperbolehkan untuk memakan makanan berat gitu. Nah, puasa awal itu harus dijalankan oleh mereka yang sudah berusia 15 tahun ataupun sudah balik dan dikhitan. Namun uniknya di saat puasa kawalu ini, suku Baduy itu akan menutup akses untuk masyarakat wisatawan, pemerintah ataupun pejabat negara yang tidak berkepentingan ataupun bukan penduduk asli dari masyarakat Baduy ini, sehingga mereka itu bisa menjalankan puasa tanpa terganggu dari pihak luar. Kemudian yang kedua itu ada upacara ngalaksa, di mana dilakukan setelah puasa kawalu ataupun sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Baduy, di mana upacara ini itu mirip dengan Lebaran, tapi masyarakat Baduy ini tuh membuat laksa yang terbuat dari tepung beras. Nah, mereka itu wajib melakukan upacara ini karena menjadi salah satu bentuk sensus penduduk gitu. Nah, kemudian ada upacara Serentahun, yaitu media komunikasi dalam mensosialisasikan tradisi Sunda Wiwitan kepada generasi berikutnya. Karena salah satu bentuk rasa syukur masyarakat Baduy itu adalah Serentahun, sehingga
dengan adanya upacara ini bisa menjadi salah satu ibadah dari masyarakat Baduy, juga menjadi salah satu media untuk memperkenalkan tradisi mereka ini kepada anak-anak mereka. Oke, yang keempat itu adalah Sasaka Domas, yaitu sebuah bangunan pundet berundak memiliki 7 tingkatan memiliki arti suci. Nah, setiap teras itu diberi hamboro, benteng, ataupun yang terdiri atas susunan menhir. Nah, Arca Domas ini kan adalah tempat suci yang sangat dijaga dan dirahasiakan oleh Puun dan beberapa orang kokolot, karena sehingga tidak banyak orang tahu pasti mengenai lokasi tempatnya si Sasaka Domas ini. Dan masyarakat umum Baduy pun tidak mengetahui di mana tempat ibadah Sasaka Domas ini. Jadi mereka itu beribadah kepada Sasaka Domas itu diwakilkan oleh Puun dan juga kokolot gitu. Ataupun kayak Puun dan kokolot itu beribadah mengatasnamakan masyarakat Baduy gitu. Nah, ritual ini tuh dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 17 sampai 18 bulan Kalima. Dan waktu 3 hari ini terbagi atas 2 hari untuk pergi dan pulang, dan sehari untuk itu ritual ibadah puja. Dan prosesi diarah menuju Sasaka Domas itu harus melalui sisi sebelah utara dan tidak boleh dari sisi sebelah selatan. Dan ritual muja itu dimulai oleh Puun pada teras tingkat pertama dengan menghadap ke arah selatan, arah puncak, dan dimulai pukul 11 sampai 1 siang, dan dilanjutkan dengan membersihkan pelataran teras. Oke, dan jika keadaan air di dalam batu lumpung itu sudah penuh dan jernih, itu menandakan akan turun hujan yang cukup banyak sehingga cuacanya menjadi baik dan panen itu berhasil. Dan sebaliknya, jika air itu dangkal dan keruh, itu akan menandakan kekeringan dan kegagalan panen. Pada keadaan menhir di puncak ini, jika dipenuhi lumut, itu akan menandakan akan mendapatkan kesentosaan dan kesejahteraan dalam tahun bersangkutan. Tetapi sebaliknya, itu bisa dapat memperoleh kesengsaraan dan kesulitan. Kemudian ada upacara Sebanan. Upacara ini dilakukan setiap tahun sebagai wujud nyata kesetiaan dan ketaatan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang diwakilkan kepada Bupati Lebak dan Gubernur Banten. Nah, upacara ini tuh dilaksanakan setelah upacara Kawalu dan Ngelaksa, karena masyarakat Baduy itu harus mengikuti rangkaian acara secara sesuai dengan peraturan adat gitu. Dan pada upacara Seba ini mereka maksud saya tuh Puun itu berperan dalam memberikan laporan kepada pemerintah, sekaligus itu menjembatani antara masyarakat Baduy dengan pemerintah. Karena upacara Seba itu memiliki tujuan khusus, yaitu membawa amanat Puun. Karena Puun itu kan tadi berperan itu sebagai memberikan laporan di bagaimana 1 tahun itu perkembangan dari hasil panen dari masyarakat Baduy itu gitu. Sehingga mereka itu menyerahkan hasil bumi dan untuk juga mempererat tali silaturahmi kepada Bapak Gede. Dan waktu penyelenggaraan upacara Seba itu telah diperhitungkan secara matang dan disepakati oleh para jaro masyarakat Baduy dalam ataupun luar, pimpinan pemerintahan, mulai dari daerah sampai provinsi. Dan tempat penyelenggaraan itu termasuk dalam rangkaian upacara Seba, itu rute perjalanan dari Desa Kanekes sampai berakhir di kantor Gubernur Banten. Dan pada umumnya setiap upacara Seba itu melibatkan jaro 7 sebagai perwakilan masyarakat Baduy. Nah, jaro warga itu sebagai utusan khusus Puun dan jaro pemerintah itu sebagai pelaksana upacara Seba gitu. Dan selain itu, para dangka ataupun pemangku adat itu sebagai generasi pelanjut upacara di masa yang akan datang. Dan sudah dijelaskan 5 ritual ibadah khusus dan apa kaitannya dengan teori struktur
fungsionalnya Parsons. Nah, dalam konsep agil tersebut, masyarakat itu kan membentuk sebuah sistem yang bisa menjaga keberlangsungan sistemnya dan juga terstruktur gitu kan, sehingga membutuhkan aktor yang dapat mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu jalannya sistem tersebut. Dan jika terjadinya konflik yang mengganggu, maka harus dikendalikan oleh sistem penindakan. Sistem ini juga mempunyai kebebasan karena pada masyarakat Baduy luar, mereka itu mulai bisa menggunakan alat-alat modern untuk menunjang kehidupan mereka, seperti penggunaan ember ataupun menggunakan senter saat gelap gitu. Karena itu bisa menjadi kebutuhan dasar mereka gitu. Tapi penggunaan ponsel di kampung Marengo itu masih dilarang karena bisa menghubungkan dunia modern dan mengakibatkan masyarakat Baduy itu menjadi terbodohi gitu. Nah, pada konsep integration yang berarti harmonisasi itu menjadikan seluruh anggota sistem sosial itu sesuai nilai dan norma yang ditetapkan oleh masyarakat Baduy, dan Puun dan Jarot Adat pun berperan dalam menjaga kebertahanan tradisi Sunda Wiwitan, karena mereka itu memegang tanggung jawab yang besar dalam menjaga tradisi Sunda Wiwitan itu. Nah, Jarot Adat Kampung Marengo itu menjadi penghubung aktivitas tradisi yang akan diadakan oleh Baduy dalam, dan aturan yang harus selalu dijaga oleh Baduy luar itu, meskipun mereka itu sudah terpapar oleh kecanggihan dunia modern, tapi masih dalam batas wajar seperti yang tadi sudah saya bilang, kayak penggunaan ember ataupun senter seperti itu. Tapi aslian suku, maksudnya tradisi Sunda Wiwitan itu masih dipelihara dan sesuai dengan pola ataupun struktur yang sudah lahir sejak leluhur mereka untuk tetap menyatukan mereka sebagai masyarakat Baduy. Baik, selanjutnya ada kebertahanan adat dalam struktur masyarakat Baduy. Berdasarkan konsep agil yang telah dijelaskan sebelumnya, Parsons memandang bahwa perlu ada unsur latensi atau pemeliharaan pola sebagai syarat suatu sistem bisa bertahan. Sistem harus melengkapi, memelihara, memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Nah, dalam hal ini, masyarakat Baduy memiliki aturannya tersendiri melalui Puun sebagai kepala adat berupa Pikuku 10 yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini Pikuku 10 berfungsi sebagai standar perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. Namun, selain itu, terdapat beberapa aturan lain yang dipegang teguh dan harus dilaksanakan oleh masyarakat Baduy tanpa terkecuali. Aturan pertama terkait dengan larangan bersekolah, di mana warga Baduy sejak dahulu tidak diperbolehkan menempuh pendidikan formal layaknya masyarakat lain di seluruh dunia. Sebagai gantinya, laki-laki diwajibkan untuk belajar bertani dan berladang, sedangkan perempuan wajib belajar menenun dan melakukan pekerjaan rumah. Maka keterampilan dalam bertani dan berladang menjadi modal bagi laki-laki, serta menenun bagi perempuan untuk menempuh kehidupan bersama keluarga barunya kelak. Lebih lanjut, seorang laki-laki dianggap siap untuk menikahi perempuan ketika sudah memiliki rumah dan juga ladang sebagai sumber penghidupan. Kemudian, aturan yang kedua, yaitu dilarang menggunakan alat modern. Warga Baduy harus selalu menerapkan gaya hidup sederhana, baik itu di Baduy luar maupun Baduy dalam. Aturan tersebut berlaku di seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian hingga alat-alat rumah tangga yang menunjang kehidupan sehari-hari. Tetapi, saat ini larangan bagi masyarakat Baduy dalam itu lebih ketat daripada Baduy luar, terbukti dengan warga Baduy luar yang mulai menggunakan alat modern sedikit demi sedikit, misalnya penggunaan kamar mandi, ember, sandal, cangkir, senter, bahkan hingga telepon genggam sejak lama. Bagi masyarakat Baduy dalam bukan berarti tidak mengetahuinya. Mereka juga mengenal semua hal tersebut, namun tetap tidak terpengaruh dan memutuskan untuk berpegang teguh pada aturan yang ada. Bahkan mereka masih bertelanjang kaki ketika berjalan kemanapun. Kemudian yang terakhir,
Aturan dan larangan tersebut tentu diimbangi dengan adanya pengawasan serta sanksi dari pemuka adat secara konsisten. Pengawasan dilakukan dengan kontrol berupa razia yang dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sekali, di mana pemuka adat akan memeriksa setiap rumah di Baduy dan menyita alat-alat modern yang dianggap melanggar aturan, untuk kemudian dihancurkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan masyarakatnya taat kepada aturan dan tidak main-main. Adapun pemberian sanksi itu mempertimbangkan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Nah, secara garis besar terdapat 2 macam pelanggaran, yakni pelanggaran yang tergolong ringan dan pelanggaran berat. Apabila seseorang melakukan pelanggaran ringan seperti menggunakan alat modern atau melanggar cara berpakaian yang telah ditetapkan, maka ia akan diproses melalui beberapa tahap. Diawali dengan teguran dari pihak lembaga adat, lalu didiskusikan secara kekeluargaan mengenai alasan yang mendorong perilakunya, serta diperingatkan agar tidak terulang. Nah, lebih lanjut, jika pelanggaran itu terulang lagi dan terjadi berkali-kali, serta diketahui oleh pemuka adat, maka ia harus melalui masa hukuman di dalam rutan adat, di mana ia akan bekerja selama 40 hari tanpa dibayar. Setelah hukumannya berakhir, barulah ia dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu mengakui dan belajar dari kesalahannya, atau justru keluar dari suku Baduy. Dalam hal ini bisa berarti perubahan status sebagai anggota suku Baduy dalam menjadi suku Baduy luar maupun menjadi anggota masyarakat di luar Baduy. Sedangkan untuk pelanggaran berat sendiri itu berupa seks di luar nikah yang tidak bisa ditoleransi dan otomatis dikeluarkan dari suku Baduy. Meskipun demikian, warga yang telah keluar dari suku Baduy karena melanggar aturan masih tetap diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari suku Baduy melalui ritual adat dengan disucikan terlebih dahulu, sehingga seperti manusia yang baru terlahir kembali. Nah, hal ini mencerminkan unsur latensi, sebagaimana dalam konsep sanksi bagi warga yang melanggar aturan, itu kan berfungsi sebagai unsur yang memberikan ikatan dan memperkuat konsensus yang telah disepakati bersama, agar bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Tanpa adanya sanksi ini, adat istiadat serta tradisi Sunda Wiwitan pada masyarakat Baduy tidak akan bertahan lama. Selain itu, fungsi dari legalitas hukum ini berfungsi sebagai upaya untuk melestarikan sistem sosial dan memaksa para aktor untuk bersikap konformis terhadap hukum-hukum tersebut. Kemudian, agar sistem ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka para aktor, atau dalam hal ini adalah para warga Baduy, menginternalisasi nilai dan norma serta budaya yang ditularkan melalui proses sosialisasi. Sosialisasi melalui keluarga serta lembaga adat yang telah dijelaskan oleh teman saya tentu akan semakin memperkuat ikatan sosial di antara warga Baduy sekaligus menghidupkan nilai-nilai budaya. Nah, dalam teori sosiologi disebutkan bahwa sistem kepercayaan menangani fungsi latensi dengan menularkan kebudayaan atau norma-norma dan nilai-nilai kepada para aktor dan memungkinkan mereka menginternalisasinya. Hal inilah yang mendorong para warga Baduy untuk memberikan makna dan motivasi bagi tindakan sosialnya. Nah, dari deskripsi tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran mengenai bagaimana tradisi Sunda Wiwitan tetap bisa bertahan melalui komponen agil yang telah dikemukakan oleh Talcott Parsons. Terakhir, terdapat kesimpulan sebagai penutup, di mana suku Baduy merupakan masyarakat yang masih berpegang pada adat istiadat dan tradisi nenek moyangnya. Mereka menolak modernisasi, namun tetap menjalin hubungan dengan masyarakat luar, sehingga terdapat pengaruh-pengaruh yang menimbulkan perubahan pada tata cara kehidupan masyarakatnya. Jika dilihat dalam teori struktural fungsional milik Talcott Parsons, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang bagian-bagiannya saling berkaitan dan memiliki fungsinya masing-masing. Maka, adanya disfungsi pada suatu bagian akan berakibat pada bagian lainnya, bahkan bisa menghilangkan eksistensi sistem sosial tersebut. Parsons mengembangkan konsep-konsep imperatif fungsional yang bertujuan agar sistem bisa bertahan yang disebut dengan agil, atau adaptation, goal attainment, imperatif, dan latensi. Di sini, sistem sosial masyarakat Baduy memiliki aturan yang disakralisasi dalam tradisi Sunda Wiwitan. Namun, hal tersebut tidak akan bertahan lama tanpa adanya unsur legalitas atau hukum.
Maka dilakukanlah kontrol secara rutin serta pemberian sanksi bagi warga yang melanggar aturan. Hal tersebut berfungsi sebagai unsur yang memberikan ikatan serta memperkuat konsensus yang telah disepakati bersama agar bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, aturan tersebut juga disosialisasikan dari generasi ke generasi melalui peran penting seperti keluarga dan lembaga adat agar semakin memperkuat ikatan sosial di antara warga Baduy sekaligus menghidupkan nilai-nilai budaya. Dengan demikian, tradisi Sunda Wiwitan tetap bisa bertahan melalui konsep agil yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, sehingga tetap menjadi pedoman bagi masyarakat Baduy dalam berperilaku dan eksistensi masyarakat Baduy serta keunikannya dapat bertahan hingga saat ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.